Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana Hidayat, kelas 10 IPA 1. Kali ini saya ingin menceritakan cacing pita. Taenia atau cacing pita. Taenia merupakan salah satu marga cacing pita yang termasuk dalam kerajaan Animalia. Filum Plat the Helminths, kelas Cestoda, bangsa Clospelidia, suku Taenidae. Anggota-anggotanya dikenal sebagai parasit vertebrata penting yang menginfeksi manusia, babi, sapi, dan kerbau. Cacing pita juga dikenal dengan nama Cestodes. Salah satu spesies cacing pita yang dapat menginfeksi manusia adalah Taenia saginata. Tubuhnya berstruktur rata, menyerupai pita dan memiliki ruas-ruas pada tubuhnya. Cacing pita dewasa panjangnya bisa mencapai 25 meter dan hidup dalam rentang waktu 30 tahun. Mengonsumsi makanan atau air yang mengandung larva atau telur. Cacing pita merupakan penyebabnya terjadi infeksi cacing pita. Cacing pita juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi daging, sapi, babi, dan ikan yang tidak dimasak sampai matang. Pada bagian kepala cacing pita memiliki alat isap yang memiliki kait atau scolex dan terbuat dari zat kitin. Meskipun mempunyai kait, akan tetapi cacing pita tidak mempunyai mulut, sehingga hewan tersebut menyerap nutrisi menggunakan permukaan tubuhnya. Mengenai gejala di dalam tubuh penderita infeksi usus akibat cacing pita, bagian kepala cacing pita akan menempel pada dinding usus, sementara bagian tubuhnya terus bertambah panjang dan memproduksi telur. Umumnya infeksi usus akibat cacing pita tergolong ringan. Meski demikian, infeksi cacing pita yang bermigrasi keluar dari saluran pencernaan dapat memicu komplikasi yang lebih berbahaya. Seringkali orang yang terkena infeksi usus akibat cacing pita tidak merasakan gejala apapun. Beberapa gejala yang dapat terjadi ketika mengalami infeksi cacing pita di usus antara lain mual, sakit perut, lemas, kehilangan nafsu makan, diare, berat badan turun, dan mengalami masalah dalam penyerapan nutrisi makanan. Sementara itu, gejala infeksi cacing pita di bagian tubuh lain kemungkinan muncul akibat kerusakan organ dan jaringan di mana cacing pita berpindah dari saluran pencernaan. Gejala yang ditimbulkan bisa berupa demam, timbulnya benjolan atau kista, reaksi alergi, sesak napas, hingga gejala gangguan saraf seperti sakit kepala, kejang, dan koma jika infeksi cacing pita menyebar ke otak. Identifikasi dan cara mengatasinya. Infeksi yang disebabkan cacing pita dewasa dapat dikenali dari tinja yang mengandung telur ataupun bagian tubuh cacing pita. Ciri-cirinya antara lain berwarna putih, ukurannya kecil seperti butiran beras, dan terkadang bergerak-gerak. Untuk menentukan diagnosis, dokter perlu melakukan pemeriksaan fisik dan meninjau area di sekitar anus. Mencari keberadaan telur atau larva cacing pita. Seringkali diperlukan analisis tinja di laboratorium bila diduga menderita infeksi cacing pita. Pemeriksaan tinja ini mungkin akan perlu dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali. Pemeriksaan penunjang lain untuk memastikan infeksi cacing pita juga dapat menggunakan ronsen, USG, CT scan, MRI, dan tes darah. Mencegah penyebaran. Membiasakan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum memasak dan sebelum makan dapat membantu mengurangi resiko infeksi cacing pita. Selain itu, beberapa hal lain yang dapat dilakukan adalah: 1. Untuk mematikan telur cacing pita, bekukan daging pada suhu minus 35 derajat Celcius selama 24 jam. 2. Konsumsi daging dan ikan yang dimasak hingga matang dengan suhu dalam daging minimal 65 derajat Celcius. 3. Cuci bersih sayur dan buah. Jika perlu, olah sayur dengan merebus dan memasaknya hingga matang. 4. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. 5. Mengonsumsi obat cacing setiap tahun untuk menjaga infeksi dan penyebaran cacing. Sekian dan terima kasih. Dah.